Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Nungkita Nisif, NIM 104.2021.0083. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Dari sini saya akan menjelaskan tentang ilmu filsafat dengan topik asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia. Proses keilmuan terjadi karena bertemunya subjek ilmu dengan objek ilmu. Maka suatu ilmu pada dasarnya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama atau bagian A, dalam pembahasan mengenai teori pengetahuan, regionalisme menempati tempat yang penting. Biasanya paham dikaitkan dengan kaum rasionalis pada abad ke-17 dan ke-18, yaitu Rene Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Meski sebenarnya akarnya dapat ditemukan pada pemikiran para filsuf klasik seperti Plato atau Aristoteles dan lainnya. Paham ini beranggapan ada prinsip-prinsip dasar dunia tertentu yang diakui benar oleh rasio manusia, dan prinsip-prinsip ini diperoleh pengetahuan deduksi yang ketat tentang dunia prinsip-prinsip. Pertama, disumber dalam budi manusia dan tidak dijabarkan dari pengalaman. Bahkan pengalaman empiris bergantung pada prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip ini kemudian oleh Descartes dikenal dengan istilah substansi, yang tak lain adalah dibawaan yang sudah ada dalam jiwa sebagai kebenaran. Yang berikut tidak bisa diragukan lagi. Ada 3 ide bawaan yang diajarkan Descartes, yaitu bagian pertama, pemikiran saya memahami diri saya sebagai makhluk yang berpikir, maka harus terima juga bahwa pemikiran merupakan hakikat saya. Bagian B atau yang berikut, Tuhan sebagai wujud yang sama sekali sempurna. Karena saya mempunyai ide sempurna, mesti ada sesuatu penyebab sempurna untuk ide itu, karena suatu akibat tidak bisa melebihi penyebabnya. Wujud yang sempurna itu tidak bisa lain dari Tuhan. Bagian C, keluasan. Keluasan saya mengerti sebagai keluasan ekstensi. Bagaimana hal itu dilukiskan dan dipelajari oleh ahli-ahli ilmu. Ukur pengakuannya tentang adanya 3 prinsip dasar ini, karena ketiganya tidak bisa diragukan kebenarannya. Seperti halnya Descartes, Spinoza juga menetapkan prinsip dasar yang pasti dan menganggap bahwa setiap langkah dari pencairan kepastian itu merupakan suatu atau satu-satunya jaminan bagi pengetahuan. Tadi bagian A, sekarang bagian B. Bagian B, empirisme. Empirisme dapat diuraikan bahwa rasionalisme merupakan aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran akal, ide, substansi, form, kausalitas, dan kategori. Dalam proses keilmuan ini, pengetahuan empirisme memiliki pengalaman, sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahirnya maupun batinnya. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu
imperia yang berarti pengalaman, aliran. Ini muncul di Inggris. Thomas Hobbes menganggap bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan sebagai pengenalan. Pengenalan intelektual tidak lain dari semacam sebagai objek. Pengenalan merupakan sistem materi dan merupakan suatu proses yang berlangsung dengan tiada henti-henti atas dasar hukum mekanisme. C. Kritisisme epistemologi Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filosof besar yang muncul dalam pantas pemikiran filosofis zaman Aufklärung Jerman menjelang akhir abad ke-18. Ia lahir di sebuah kota kecil di Prussia Timur pada tanggal 22 April 1924. Kant lahir sebagai anak keempat dari suatu keluarga miskin. Orang tua Kant adalah pembuat pelana kuda dan penganut setiap gerakan Pietisme pada usia 8 tahun. Kant memulai pendidikan sekolah yang berlandaskan semangat Pietisme. Ya, terima kasih atas penjelasan saya.